Pemirsa Risalah Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pembahasan kita tentang esensi mudik dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam sebuah perkataannya menyampaikan, sampai sekarang ada 3 misteri tentang kematian. Ada 3 misteri tentang mudik dalam Islam yang masih belum bisa diketahui jawabannya. Apa itu di antara tiga misteri kematian itu? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah al-awqatul maut, waktu kematian kita. Tidak ada yang tahu kapan waktu seseorang akan meninggal. Usia muda belum tentu dia akan panjang usianya. Dan usia tua pun jangan takut, belum tentu juga dia akan mati secepatnya. Karena ada orang yang ketika usia tua dipanjangkan oleh Allah. Begitupun ada yang usia muda tapi Allah wafatkan di usia dia muda. Waktu tidak ada yang tahu. Yang kedua, al-amkanul maut, tempat kematian kita. Di mana Allah akan wafatkan kita? Ya, ada orang yang berbulan-bulan tinggal di rumah sakit, menderita dengan penyakitnya. Tapi kalau Allah tidak wafatkan dia di rumah sakit, tidak juga. Tapi ada orang yang semalam baru masuk rumah sakit, besok subuhnya sudah Allah panggil mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kematian kita. 3, al-asbabul maut, sebab kematian kita. Dengan cara apa Allah wafatkan kita? Untuk wafat tidak usah nunggu sakit, karena ada orang yang tidak sakit pun kemudian Allah wafatkan. Ada orang yang lagi santai, ya, yang lagi sendak gurau, yang lagi bercanda, yang lagi rehat, tapi kemudian Allah wafatkan. Ada orang yang berkali-kali kecelakaan, tapi tidak Allah wafatkan. Ada orang yang baru sekali kecelakaan, kemudian Allah wafatkan. Waktu, tempat, dan sebab kematian kita. Lantas bagaimana mengukurnya? Jikalau itu semua masih abstrak, jikalau itu semua belum ada jawabannya, Rasul menggambarkan kepada kita tentang satu clue yang menarik. Kata baginda Rasul, seseorang hamba akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia saat hidup di dunia. Apa maknanya? Berarti seseorang yang kebiasaan hidup di dunianya senantiasa menabung amal baik. Seseorang yang saat hidup di dunianya senantiasa mempersiapkan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah dia akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Dan begitu sebaliknya, orang yang membiasakan diri hidupnya ketika di dunia, ya, bergelimang dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian banyak tabungan amal keburukannya, banyak tabungan dosa dan maksiatnya, maka hati-hati, Allah akan wafatkan kita dalam kondisi yang tidak baik juga. Jadi persiapan untuk kemudian mudik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang pasti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas persiapan apa yang akan kita bawa? Kalau sekarang kita mudik di akhir Ramadan, ya, suka bawa THR buat saudara kita di rumah. Suka bawa oleh-oleh untuk saudara kita di kampung. Suka bawa hal-hal yang menarik dari kota istilahnya yang bisa dibawa mereka ke kampung. Tapi kalau sekarang kita mau wafat, bekal apa yang akan dibawa menuju ke sana? Sudah punya bekal atau belum? Jangankan bekal, bensin pun belum ngisi nih. Pas kita mau wafat, pas kita mau mudik yang sesungguhnya, jangankan bekal, jangan-jangan bensin pun nggak punya. Jangan-jangan kendaraannya pun nggak tahu pakai apa. Sama kalau kayak kita nih, pulang kampung, kan harus dipikirin. Naik bis kah dia, naik kereta kah dia, naik pesawat kah dia, bawa mobil pribadi kah dia. Semua itu harus dihitung. Semua itu harus dilihat. Nah, kendaraan apa yang bisa dipastikan oleh seorang hamba untuk mudik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kendaraan kecuali yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Tidak ada kendaraan terbaik yang Allah hadirkan kepada seorang hamba untuk mudik kecuali sesuai dengan Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bahasanya adalah sesungguhnya orang nih yang mau nyiapin mudik itu rugi. Orang mau kembali kepada Allah itu dengan waktu yang dimilikinya rugi.
Tapi ada mereka yang punya kendaraan yang kemudian ketika mudik dia nggak rugi. Siapa itu? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pertanyaan kita semua adalah, sudah seberapa hebat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wa amilus sholihat, adalah tabungan amal soleh kita yang banyak. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak amal soleh kita yang akan dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, wa tawasau bil haq, mau saling menasehati dalam kebaikan. Sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita transferkan kepada orang lain? Kalau sekarang kita jadi manusia, apakah menjadi biang masalah atau menjadi biang solusi? Kalau sekarang kita menjadi biang masalah, hati-hati. Mungkin bukan kebaikan yang kita transferkan, malah keburukan itu. Dan yang keempat adalah watawasau bis sabri, kesabaran dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita sabar dalam hidup ini atau banyakkan mengeluh dalam hidup ini? 4 kendaraan itu. 4 kendaraan itu. Nah, setelah punya kendaraan, kita akan bawa bekal. Setelah bawa bekal, kemudian kita akan bawa oleh-oleh terbaik. Bekalnya apa? Oleh-oleh terbaiknya apa? Untuk kemudian kita bisa mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.